Sejak awal peradaban, manusia selalu punya satu dorongan yang sama, menyimpan, membagikan, dan mewariskan pengetahuan. Dari goresan di dinding gua, lembaran papirus di Mesir, hingga naskah yang disalin tangan demi tangan di biara kuno. Semua adalah usaha agar ilmu tidak hilang ditelan waktu. Tapi ada pertanyaan besar yang selalu menghantui sejarah. Apakah pengetahuan seharusnya menjadi milik segelintir orang atau warisan bersama umat manusia? Pertanyaan itulah yang ribuan tahun kemudian melahirkan sebuah gerakan yang kini kita kenal dengan nama open source. Sebuah filosofi yang menegaskan ilmu, teknologi, bahkan kode komputer seharusnya terbuka, bebas, dan bisa dikembangkan bersama. Ribuan tahun sebelum komputer, sebelum kode biner, bahkan sebelum mesin cetak ditemukan, manusia sudah menyadari satu hal sederhana: pengetahuan adalah kekuatan. Di Yunani kuno, filsuf-filsuf besar seperti Plato, Aristoteles, dan Euclid menuliskan gagasan mereka bukan hanya untuk murid-muridnya, tapi untuk generasi yang belum terlahir. Mereka percaya ilmu bukanlah rahasia yang harus dikurung, melainkan warisan yang harus diteruskan. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia kuno, berdirilah sebuah proyek ambisius, Perpustakaan Alexandria. Sebuah tempat yang berusaha mengumpulkan seluruh pengetahuan manusia, dari ilmu astronomi Babilonia, matematika Mesir, hingga filsafat Yunani. Bayangkan, sebuah gudang raksasa ilmu pengetahuan, di mana setiap gulungan papirus adalah jendela menuju peradaban lain. Namun di balik semua itu, ada perdebatan abadi. Apakah ilmu seharusnya menjadi milik penguasa atau milik semua orang? Karena pada kenyataannya, tidak semua pengetahuan dibuka untuk umum. Banyak ilmu yang dikurung di istana, hanya diakses oleh kaum bangsawan atau imam. Tetapi di sisi lain, ada pula tradisi terbuka yang berusaha memastikan bahwa ilmu bisa diwariskan dari guru ke murid, dari satu kota ke kota lain. Dari sinilah kita melihat benih awal sebuah filosofi, sebuah gagasan yang akan hidup ribuan tahun kemudian, bahwa pengetahuan ketika dibagikan akan melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada ketika ia dikurung. Setelah runtuhnya kekuasaan Romawi, Eropa memasuki apa yang sering disebut sebagai abad kegelapan. Namun, di belahan dunia lain, sebuah cahaya baru justru tengah menyala terang. Di jantung Baghdad abad ke-9, berdirilah sebuah lembaga yang kelak dijuluki Baitul Hikmah, House of Wisdom. Bukan sekedar perpustakaan, tempat ini adalah pusat penerjemahan dan penelitian terbesar pada masanya. Disinilah ribuan naskah kuno dari Yunani, Persia, India, hingga Tiongkok diterjemahkan ke bahasa Arab. Tapi proses ini bukan hanya menerjemahkan kata, melainkan juga menerjemahkan ide, membuatnya dapat dipahami, dikritisi, dan dikembangkan lebih jauh. Salah satu tokohnya, Al-Khwarizmi, memperkenalkan konsep aljabar dan algoritma, istilah yang hari ini menjadi fondasi logika komputer. Tokoh lain seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, menulis karya ensiklopedis tentang kedokteran dan filsafat, yang kemudian menyebar melalui lintas benua. Baghdad hanyalah pusat pertama. Dari sana, ilmu pengetahuan mengalir ke Cordoba, Toledo, dan Granada di Spanyol Muslim. Perpustakaan raksasa dibangun, dan kota-kota ini menjadi jembatan di mana ilmu kuno yang telah diperkaya oleh sarjana Muslim akhirnya kembali ke Eropa Barat. Dan di balik semua itu, ada sebuah filosofi mendalam. Bagi para ilmuwan Muslim, ilmu adalah amanah sekaligus ibadah. Cahaya pengetahuan tidak boleh dikurung di dalam istana atau satu golongan, tetapi harus dibagikan seluas mungkin. Karena hanya dengan dibagikanlah ilmu bisa menjadi abadi. Maka karya-karya mereka tak hanya disalin, tapi juga diajarkan, dikirimkan, dan diwariskan lintas generasi. Dari Baghdad ke Spanyol, dari Spanyol ke Eropa. Prinsip ini jelas, pengetahuan berkembang bukan karena disembunyikan, melainkan karena dibagikan. Selama berabad-abad,
pengetahuan manusia diabadikan dalam bentuk yang rapuh berupa tulisan tangan. Di biara-biara Eropa, para penyalin bekerja berjam-jam, menyalin kitab dengan tinta dan pena bulu angsa. Sebuah buku bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Akibatnya, ilmu pengetahuan menjadi barang langka, mewah, mahal, dan hanya dimiliki kaum bangsawan serta gereja. Tapi di pertengahan abad ke-15, segalanya berubah. Di kota Mainz, Jerman, seorang pria bernama Johannes Gutenberg menemukan teknologi yang akan mengubah sejarah manusia. Mesin cetak dengan huruf timah yang bisa dipindah-pindah. Dan untuk pertama kalinya, kata-kata tidak lagi terbatas oleh tangan manusia. Sebuah teks bisa dicetak berkali-kali, identik satu sama lain, dalam jumlah yang sebelumnya mustahil dibayangkan. Tahun 1455, dunia menyaksikan lahirnya karya cetak paling bersejarah, Gutenberg Bible. Bukan hanya sebuah kitab suci, melainkan simbol lahirnya era baru. Era di mana informasi tidak lagi eksklusif, tapi bisa menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Dampaknya luar biasa. Harga buku anjlok. Para sarjana, pedagang, hingga rakyat biasa mulai bisa mengakses ilmu. Ide-ide baru menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Sebuah kebangkitan ilmu, seni, dan filsafat di Eropa. Mesin cetak Gutenberg tidak hanya mencetak huruf, ia mencetak ulang peradaban. Dan dari itu, ia menanamkan sebuah prinsip baru yang akan bertahan hingga era digital. Bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh menjadi hak istimewa segelintir orang, tetapi harus terbuka bagi banyak orang. Prinsip yang berabad-abad kemudian akan menemukan gaung barunya di dalam dunia komputer, ketika kode program mulai diperlakukan layaknya naskah kuno. Bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dibuka, dibagikan, dan dikembangkan bersama. Abad ke-17 adalah titik balik besar dalam sejarah pengetahuan manusia. Sebuah era yang kemudian kita kenal sebagai revolusi ilmiah. Sebelum masa ini, pengetahuan sering terikat oleh otoritas, baik otoritas gereja, tradisi, maupun para filsuf kuno yang dianggap tak terbantahkan. Namun perlahan, muncul gelombang baru, dorongan untuk mengamati, membuktikan, dan membagikan. Nama-nama besar muncul di panggung sejarah, seperti Galileo Galilei, yang dengan teleskopnya menantang pandangan lama tentang langit, dan Isaac Newton, yang menuliskan hukum-hukum alam semesta dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Tahun 1660, di London, berdiri sebuah lembaga yang akan mengubah segalanya, Royal Society, dengan moto yang terkenal, Nullius in Verba, yang bermakna, jangan percaya hanya pada kata-kata siapapun. Dan mereka menegaskan satu prinsip, bahwa ilmu harus bisa diuji, diverifikasi, dan dibagikan secara terbuka. Dan dari sinilah lahir benih yang kelak menyerupai konsep open source. Pengetahuan yang tidak dimonopoli, melainkan dipublikasikan, agar bisa diperiksa dan disempurnakan oleh banyak orang. Dan hanya 5 tahun setelah Royal Society berdiri, dunia menyaksikan kelahiran sesuatu yang penting, yaitu jurnal ilmiah pertama di dunia, Philosophical Transaction of the Royal Society. Inilah GitHub abad ke-17, sebuah wadah bagi para ilmuwan untuk komit penemuan mereka agar bisa ditinjau, dikritik, bahkan diperbaiki oleh ilmuwan lain. Gelombang itu tak hanya berhenti di Inggris. Tahun 1666, Prancis mendirikan Académie des Sciences di Paris. Di Belanda, Universitas Leiden menjadi pusat kebebasan akademik, tempat gagasan berani bisa tumbuh subur. Dan perlahan, Eropa membentuk sebuah jaringan terbuka pengetahuan, melintasi batas bahasa dan negara. Mesin cetak yang ditemukan 2 abad sebelumnya, kini menjadi sekutu utama. Ia mempercepat distribusi gagasan, menjadikan riset ilmiah bukan lagi rahasia para bangsawan atau biarawan, melainkan sesuatu yang bisa diakses komunitas yang lebih luas. Lebih dari sekadar penemuan hukum gravitasi atau planet-planet di langit, revolusi ilmiah menghadirkan sebuah filosofi baru, bahwa ilmu adalah milik bersama. Pengetahuan hanya akan benar-benar bermanfaat bila dibagikan, diuji, dan dikembangkan bersama. Memasuki abad ke-18, dunia berada di ambang revolusi besar.
Abad ini sering disebut sebagai zaman mekanisme. Masa ketika manusia mulai membangun mesin bukan hanya untuk menggantikan tenaga otot, tetapi juga untuk menggantikan sebagian fungsi otaknya. Salah satu pionirnya adalah Charles Babbage, seorang matematikawan brilian asal Inggris. Ia merancang sebuah mesin yang kelak disebut sebagai difference engine. Lalu disusul gagasan yang lebih ambisius, analytical engine. Mesin ini tidak sekedar alat hitung, melainkan sebuah konsep komputer mekanis pertama di dunia. Namun, yang membuat kisah ini lebih istimewa adalah kehadiran seorang wanita visioner bernama Ada Lovelace. Dari catatan-catatan Babbage, ia menuliskan instruksi yang bisa dianggap sebagai program komputer pertama. Ada melihat analytical engine bukan sekedar mesin hitung, tetapi sebagai mesin yang bisa memproses simbol, bahkan menciptakan musik. Sebuah pandangan yang jauh melampaui zamannya. Di saat yang sama, perkembangan teknologi tidak hanya terbatas pada matematika. Abad ke-18 dan 19 adalah masa revolusi industri, era ketika mesin uap, tekstil otomatis, dan lokomotif mengubah wajah dunia. Inilah era ketika kolaborasi menjadi kunci. Penemuan tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait. Mesin uap James Watt, misalnya, memberi tenaga bagi pabrik-pabrik tekstil. Telegraf Samuel Morse mempersingkat komunikasi lintas benua. Lihat saja kisah Nikola Tesla, yang lahir di paruh akhir abad ke-19. Ia membuka banyak rahasia penelitiannya secara publik, berbagi ide tentang listrik arus bolak-balik. Meski kadang membuatnya berselisih dengan tokoh-tokoh seperti Thomas Edison, sikap Tesla ini mencerminkan sesuatu yang mirip dengan semangat open source, keyakinan bahwa ilmu seharusnya dibagikan demi kemajuan bersama. Semua ini membentuk pola baru, pengetahuan menjadi milik bersama, lahir dari pertukaran gagasan, dan tumbuh melalui kolaborasi lintas negara. Abad mekanisme ini seakan menegaskan bahwa peradaban maju bukan karena satu penemu jenius semata, melainkan karena adanya ekosistem terbuka di mana ide bisa saling melengkapi. Bayangkan sebuah ruangan raksasa dengan deretan mesin komputer sebesar lemari es. Inilah mainframe, komputer besar yang hanya dimiliki oleh universitas, lembaga penelitian, dan militer. Pada dekade 1950 hingga 1960-an, komputer bukanlah perangkat pribadi. Ia adalah benda langka, mahal, dan eksklusif. Namun justru di ruang-ruang ini, sebuah budaya baru mulai tumbuh. Komputer saat itu tidak dijual terpisah dari perangkat lunaknya. Software dianggap hanya sebagai pelengkap hardware, seringkali diberikan bersama tanpa biaya tambahan. Para ilmuwan, mahasiswa, dan teknisi hidup dalam suasana eksperimen. Mereka menulis kode, membagikannya, lalu memodifikasinya bersama-sama. Salah satu tempat paling legendaris adalah MIT, Artificial Intelligence Laboratory. Di laboratorium ini lahir istilah hacker. Namun, kata itu belum memiliki konotasi kriminal. Hacker kala itu berarti seseorang yang memiliki rasa ingin tahu tanpa batas. Seseorang yang senang mengeksplorasi sistem dan menemukan cara baru yang lebih elegan. Dari lingkungan inilah muncul filosofi yang kelak dikenal sebagai hacker etik, yaitu informasi seharusnya bebas, akses ke komputer tidak boleh dibatasi, kecurigaan terhadap otoritas, dan keyakinan bahwa pengetahuan harus dibagikan. Hacker tidak melihat kode sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, melainkan sebagai sesuatu yang hidup, yang tumbuh lebih baik bila banyak tangan menyentuhnya. Pada saat yang sama, lahir proyek militer yang kemudian bertransformasi menjadi pondasi internet, ARPANET. Para peneliti yang terhubung lewat jaringan ini mulai bertukar kode, ide, dan percobaan. Dan untuk pertama kalinya, kolaborasi perangkat lunak tidak lagi tergantung pada fisik, kertas, atau punch card. Namun tidak semua pihak melihat hal ini sebagai hal yang ideal. Pada akhir 1960-an, tanda-tanda pergeseran mulai muncul. Perusahaan mulai menyadari bahwa software bisa memiliki nilai komersil. Lisensi, pembatasan distribusi, dan kontrak mulai diperkenalkan. Bagi para hacker awal, ini adalah tamparan. Filosofi mereka tentang keterbukaan dan berbagi seolah terancam.
Awal dekade 1980-an menandai perubahan besar dalam dunia komputer. Mesin yang dulu hanya berdiam di ruang laboratorium raksasa mulai mengecil ukurannya dan masuk ke kampus, perusahaan, hingga akhirnya ke rumah-rumah. Tapi ada satu masalah yang membuat sebagian orang gelisah. Kode komputer tak lagi bisa diutak-atik dengan bebas. Perusahaan perangkat lunak mulai menutup akses ke source kode mereka. Jika dulu programmer bisa saling berbagi dan mengutak-atik kode tanpa batas, kini lisensi dan hak cipta mulai mengikat. Dunia komputer perlahan berubah dari semangat kebersamaan menjadi arena bisnis yang penuh pagar pembatas. Disinilah muncul seorang tokoh yang akan mengubah sejarah, Richard Stallman. Seorang programmer brilian dari MIT, Stallman menyaksikan sendiri bagaimana kebebasan para hacker akademis terkikis. Baginya, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat kebebasan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1983, Stallman mendeklarasikan GNU Project, sebuah usaha besar untuk membangun sistem operasi mirip Unix, tapi sepenuhnya bebas. Bukan hanya gratis, tapi bebas, dalam arti yang lebih dalam. Bebas digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan kembali. 2 tahun kemudian, ia mendirikan Free Software Foundation. Dari sini lahir filosofi yang kelak menjadi pondasi ideologi digital. Free as in freedom, not free as in free beer. 4 kebebasan perangkat lunak yang didefinisikan menjadi semacam kitab suci baru, yaitu kebebasan menjalankan program untuk tujuan apapun, kebebasan mempelajari cara kerja program dan mengubahnya sesuai kebutuhan, kebebasan mendistribusikan ulang salinannya, dan kebebasan menyebarkan versi modifikasi agar komunitas mendapat manfaat. Bagi Stallman, perangkat lunak bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal moral. Dengan gerakan free software, ia menyalakan api perlawanan terhadap dominasi software komersial yang kian menguat di era 1980-an. Memasuki akhir 1990-an, dunia perangkat lunak berada di tengah pusaran besar. Internet mulai menjangkau jutaan orang, perusahaan teknologi tumbuh pesat, dan perangkat lunak komersial, terutama milik Microsoft, mendominasi pasar. Namun, di balik layar, sebuah pergeseran ideologis mulai terjadi. Gerakan free software yang digagas Richard Stallman telah membangun fondasi etika. Perangkat lunak harus bebas, tapi kata free menimbulkan masalah. Banyak orang yang salah paham, mengira bahwa yang dimaksud hanyalah free, bukan kebebasan. Perusahaan pun ragu. Mereka takut terjebak pada stigma komunisme digital yang melekat pada istilah free software. Lalu, datanglah sebuah momentum besar. Dirilisnya kernel Linux pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Dengan cepat, ribuan programmer di seluruh dunia bergotong royong membangun sistem operasi yang tangguh. Linux menjadi bukti bahwa kolaborasi terbuka bisa menyaingi, bahkan melampaui produk komersial raksasa. Namun meski akses sukses, Linux tetap membawa bayangan perdebatan soal istilah. Para pengembang dan pebisnis teknologi merasa perlu sebuah kata baru, lebih ramah pasar, lebih bisa diterima oleh dunia industri. Pada tahun 1998, sekelompok tokoh termasuk Eric S. Raymond, penulis esai legendaris The Cathedral and the Bazaar, bersama Bruce Perens dan lainnya, mengusulkan sebuah istilah baru, open source. Istilah ini bukan sekedar rebranding, ia adalah strategi. Dengan mengganti istilahnya free menjadi open, pesan yang disampaikan lebih jelas. Ini bukan soal harga, tapi soal transparansi, kolaborasi, dan kebebasan berinovasi. Untuk memperkuat gerakan ini, mereka mendirikan Open Source Initiative, sebuah organisasi yang menyusun definisi resmi, Open Source Definition. Dokumen ini menjadi semacam piagam, berisi kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah perangkat lunak bisa disebut sebagai open source. Salah satu tonggak penting lahirnya open source adalah langkah mengejutkan dari sebuah perusahaan besar, Netscape. Pada tahun yang sama, Netscape mengumumkan bahwa mereka akan merilis kode sumber browser mereka. Langkah ini bukan hanya simbol, tapi juga pengakuan masa depan perangkat lunak ada pada keterbukaan. Dari keputusan itu pula, lahirlah proyek besar yang kelak kita kenal sebagai Mozilla, cikal bakal Firefox.
Gerakan open source mengubah segalanya. Dari sebuah filosofi yang awalnya dianggap radikal, kini ia menjelma menjadi arus utama. Perusahaan-perusahaan mulai melirik, komunitas berkembang, dan dunia perangkat lunak memasuki babak baru, kolaborasi global tanpa batas. Memasuki dekade 1990-an, dunia komputer berada dalam titik kritis. Microsoft menguasai pasar dengan Windows. Apple masih bertahan dengan Mac, meski kehilangan sebagian kilau masa lalunya. Unix hadir dengan banyak varian komersial mahal dan rumit. Tapi di balik layar, sebuah revolusi senyap mulai mengakar, dan revolusi itu bernama open source. Pada tahun 1991, seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvalds mengumumkan sebuah hobi kecil, kernel sistem operasi yang ia kembangkan di PC rumahnya. Ia menulis dalam sebuah forum Usenet, "Halo semuanya, saya mengerjakan sebuah sistem operasi gratis. Ini hanya hobi, tidak ingin menjadi profesional seperti GNU." Tak ada yang menyangka bahwa kode kecil ini, yaitu kernel bernama Linux, akan menjadi jantung dari miliaran perangkat, mulai dari server raksasa, ponsel Android, hingga superkomputer. Linux lahir bukan sebagai produk perusahaan, melainkan buah kolaborasi tanpa batas. Programmer dari berbagai belahan dunia menyumbangkan baris kode, dan inilah titik balik. Untuk pertama kalinya, sebuah proyek besar bisa berkembang tanpa korporasi, tanpa dana besar, hanya kekuatan komunitas. Di balik deretan kode yang tampak sederhana, open source sesungguhnya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar teknologi. Ia adalah filsafat hidup, sebuah keyakinan bahwa pengetahuan adalah milik bersama, bahwa kemajuan tidak lahir dari keserakahan individu, melainkan dari kolaborasi banyak pikiran. Sejak era mesin mekanis, kalkulator relay, komputer tabung vakum, hingga revolusi internet, ada satu pola yang tak pernah berubah. Setiap lompatan peradaban selalu lahir dari keberanian untuk berbagi. Open source adalah pengejawatan modern dari prinsip kuno itu, dari gagasan Richard Stallman tentang kebebasan hingga keputusan Linus Torvalds merilis Linux ke dunia. Manusia diajak untuk percaya bahwa sebuah ide tidak pernah tumbuh besar ketika disimpan sendiri, melainkan ketika dibagikan. Namun open source bukan hanya tentang perangkat lunak, ia adalah cermin dari manusia itu sendiri, tentang bagaimana kita memandang kebebasan, kerjasama, dan tanggung jawab, tentang bagaimana sebuah baris kode bisa menjadi warisan yang lebih kuat daripada tembok, lebih abadi daripada kekuasaan. Linus Torvalds pernah berkata, "In real open source, you have the right to control your own destiny." Dan mungkin disitulah inti segalanya, bahwa di tengah dunia modern yang dikuasai oleh perusahaan raksasa dan algoritma, open source memberikan kita harapan. Kita masih bisa menentukan arah, kita masih bisa menulis masa depan kita sendiri. Open source adalah warisan, sekaligus janji. Sebuah bukti bahwa di balik layar komputer, peradaban manusia terus bergerak maju bersama.